Ya, kita lanjutkan anak-anak, masih dengan pembelajaran fisika. Kita masuk pada pembahasan tentang hukum Paskal. Anak-anakku sekalian, kita akan memperhatikan ilustrasi berikut ini, yaitu di mana ketika perubahan tekanan diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup, maka perubahan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, ilustrasinya sebagai berikut, perhatikan ya. Di sini ada keran untuk mengisi air pada suatu wadah, dan ini wadahnya berbentuk bola yang sudah dilengkapi dengan lubang-lubang yang merata di seluruh bagiannya. Kemudian kita isi dengan air. Nah, setelah penuh terisi dengan air, kemudian kita tekan dengan menggunakan piston sehingga zat cair di dalamnya akan memancar ke segala arah seperti ini. Nah, ini membuktikan bahwa tadi perubahan tekanan itu akan diteruskan sama besar ke segala arah di suatu ruangan tertutup. Pembuktiannya bisa kalian bayangkan saat kalian menekan ban sepeda untuk mengecek kekerasan ban tersebut. Ya, misalkan kamu menekan ban di suatu titik dengan tekanan sebesar 3 Newton per meter kuadrat, maka tekanan yang sama besar akan merata ke seluruh bagian ban sebesar 3 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan tangan kita itu menyebar ke seluruh bagian ban. Nah, itulah pembuktiannya. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasannya, ya, yaitu tentang penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada mesin pengangkat mobil. Biasanya kita bisa melihat mesin pengangkat mobil itu di bengkel-bengkel mobil atau di tempat pencucian mobil. Dan tentunya kalian pun pernah ke tempat seperti itu. Perhatikan ilustrasi atau animasi gambar berikut ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Nanti kita bahas setelah ini. Ya, marilah kita simak skema besaran-besaran yang muncul dalam pesawat sederhana ini. Perhatikan gambarnya. Ketika diberikan gaya pada penampang 1, ya, itu F1, maka muncul tekanan akibat gaya tersebut. Dan kemudian tekanan tersebut diteruskan ke segala arah sama besar. Sebenarnya tekanan juga bekerja pada dindingnya, tekanan fluida itu bekerja juga pada dinding. Tetapi di sini dindingnya statis, tidak bergerak. Ya, karena kita poinnya adalah tekanan pada fluida. Nah, akibat tekanan pada luas penampang 1, maka tekanan itu diteruskan hingga sampai ke penampang 2, sehingga menghasilkan gaya sebesar F2. Nah, di sini berlaku hukum Paskal, yaitu P1 sama dengan P2. P1 yaitu F1 per A1, P2 adalah F2 per A2. Nah, dengan persamaan itu, kita nanti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan alat-alat seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, baiklah, jika kalian sudah paham, sekarang kita akan coba aplikasikan persamaan hukum Paskal ini pada persoalannya. Contoh soalnya adalah sebuah pompa hidrolik untuk mengangkat mobil di sebuah pencucian mobil memiliki perbandingan diameter penghisapnya yaitu 1:40. Pada penghisap besar dimuati sebuah mobil dengan berat 32.000 Newton. Agar mobil dapat terangkat, maka pada penghisap kecil harus diberi gaya minimal berapa Newton. Nah, pembahasannya adalah P1 sama dengan P2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka dengan memasukkan angka-angka, kita memperoleh nilai F1-nya adalah 800 Newton. Nah, anak-anak, terbukti bahwa dengan gaya yang kecil akan menghasilkan usaha yang besar, yaitu dengan hanya gaya 800 Newton
bisa mengangkat mobil yang beratnya 32.000 Newton. Paham kan? Nah, sampai pada tugas individu ketiga. Silahkan kalian kerjakan dan tentunya pasti kalian bisa. Nah, sekarang tugas individu keempat. Jika kita ingin mengetahui massa jenis suatu zat cair, kita bisa menggunakan alat seperti gambar di samping. Piston key bisa bergerak bebas dan memiliki luas penampang 2 cm persegi. Apabila konstanta pegas 150 Newton per meter dan pegas tertekan sejauh 3 cm, diperoleh massa jenis zat cairnya sebesar titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian bisa menghubungkan persamaan ini dengan hukum Hooke. Silahkan dibuka kembali elastisitasnya.